Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mendiskusikan mata kuliah kami, Manajemen Sumber Daya Manusia, program studi Magister Manajemen, yang mana kami melaksanakan di Universitas Dirgantara Marsikal Suryadama. Adapun dosen pengampu adalah Dr. Sriyanti Yosepa, SPD MM. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Luaili, NIM 221173039. Adapun sebagai narasumber adalah Pak Budi Wiratno dengan NIM 221173038. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bu Luaili. Bagaimana kabarnya Pak Budi siang ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini ya Pak Budi, dari perbincangan kita ini, saya akan menanyakan bagaimana sih MSDM strategis di tempat kerja Bapak? Terima kasih Bu Luaili. Sebelum kami menjawab, mungkin kita perlu tahu juga tentang definisi manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen sumber daya manusia strategis yaitu usaha untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola manusia melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi dan sinergis, saling melengkapi dan mempromosikan strategi bisnis atau usaha secara keseluruhan. Kemudian sebelum saya menjawab lebih jauh, kami akan memperkenalkan lingkungan kerja kami. Lingkungan kerja kami kebetulan di wilayah militer. Lebih spesifik lagi kami bekerja di lembaga pendidikan. Kemudian jumlah personil yang ada di lembaga pendidikan kami berjumlah lebih kurang 350 orang. Kemudian jumlah siswa yang kami didik dalam 1 tahun itu lebih kurang 200 orang siswa. Kemudian tenaga pengajar terdiri dari dalam sendiri maupun dari luar. Dari dalam berpangkat kolonel, kemudian lulusan Sisko angkatan dan bergelar S2. Kemudian dari luar juga kita minta bantuan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Biasanya mereka bergelar S2 maupun S3. Sudah spesialisasi, misalnya analis militer, hubungan internasional ataupun yang lainnya. Kemudian moto lembaga pendidikan kami yaitu dengan ilmu pengetahuan dan budi luhur kita raih kemenangan. Kemudian tugas pokok lembaga pendidikan kami yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi di Matra. 2. Menyelenggarakan pendidikan operasi matra udara. 3. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan doktrin serta kemampuan dan kekuatan matra udara. Kemudian dalam konsep sumber daya manusia di lingkungan kerja kami, dalam meningkatkan sumber daya tenaga pendidik, kami melaksanakan nomor 1 misalnya kursus tenaga pendidik untuk yang baru masuk di lingkungan lembaga pendidikan kami, atau kursus penyelenggaraan atau Susgar Jarnis kami sebut. Kemudian memberikan beasiswa sekolah S2, S3 kepada tenaga pendidik. Kemudian 3. Mengadakan seminar, simposium, lokakarya. Kemudian mendukung fasilitas kepada para tenaga pendidik seperti memberikan laptop, memberikan jaringan wifi, kemudian menyediakan buku-buku terbaru yang up to date tentang perkembangan yang terkait dengan operasi udara. Kemudian mengikutkan para tenaga pendidik kami dalam latihan-latihan operasi udara yang diselenggarakan oleh TNI maupun dari luar. Kemudian kami juga dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia kami, tenaga pendidik,
mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Di internal kita dengan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, kemudian dengan eksternal kita mengadakan kerjasama dengan Universitas Pajajaran, ITB, UPI Bandung, Universitas Pertahanan, Universitas Nurtanio Bandung, Universitas Surya Dharma Halim, dan UGM Jogja. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama dengan berbagai badan usaha. Di dalam negeri, BUMN kami mengadakan kerjasama dengan Pindad, PT PAL, PT Land Industry, IPTN atau PTDI, kemudian PT Dahana, dan lain-lain. Di swasta kami mengadakan kerjasama dengan PT Sari Bahari, PT Famatek, PT Daya Radar Utama. Kemudian eksternal pihak asing kami mengadakan kerjasama dengan Boeing, Lockheed Martin, dan dengan KAI atau Korea Aerospace Industry Ltd. Nah, Mungkin itu jawaban dari pertanyaan pertama tadi, Bu Laili. Mungkin ada yang ditanyakan dari jawaban saya ataupun pertanyaan selanjutnya. Dari penjelasan Bapak tadi ya, itu sudah cukup leluasa, cukup luas pengertiannya. Nah, bagaimanakah dengan penerimaan siswanya? Kami penerimaan siswa ini dilaksanakan oleh Mabes ya. Oleh Mabes, jadi panitianya dilaksanakan oleh Mabes. Kita di lembaga pendidikan hanya menerima hasil lulusan dari tes yang dilaksanakan Mabes untuk kita didik menjadi perwira yang lebih lebih baik lagi. Baik Pak, tadi kan ada sempat yang saya dengar tadi ada sempat disampaikan bahwa ada siswanya, penerimaan siswa dari luar negeri juga. Itu bagaimana Pak? Itu berdasarkan kerjasama atau mungkin ada siswa yang dari luar negeri itu mengikuti tes-tes meliputi apa saja atau bagaimana ya Pak sehingga siswa itu bisa sekolah di Sisko itu? Ya, memang dari luar negeri ini kita memberi kesempatan. Ini kerjasama pemerintah kita dengan pemerintah luar negeri, saling kita sebenarnya untuk menjaga hubungan persahabatan antar negara. Jadi kita juga mengirimkan siswa ke mereka untuk melaksanakan pendidikan yang setara di sana, sehingga yang dikirimkan itu hasil lulusan seleksi dari negara tersebut. Jadi kita tidak melaksanakan seleksi terhadap mereka. Mereka diseleksi oleh negaranya sendiri untuk dikirimkan ke kita. Tapi sebelum mengikuti pendidikan, biasanya mereka akan mengikuti les bahasa ya, bahasa Indonesia, supaya mereka bisa mengikuti pendidikan di kita dengan lancar. Mungkin bahasa itu sebagai syarat utama ya Pak ya? Ya betul, syarat. Betul, bagus. Begini Pak, itu kan di sekolah di tempat Bapak itu kan sekolah kemiliteran ya Pak ya. Betul. Nah, dengan sekolah bersama-sama itu berarti kan di situ disampaikan ilmu-ilmu masalah kemiliteran. Betul sekali. Nah, apakah tidak ada rasa ketakutan atau bagaimana Pak ya? Nanti ilmu kemiliterannya itu maksudnya bisa dipakai oleh siswa yang berasal dari luar negeri itu. Istilahnya itu strategi-strategi peperangan atau mungkin strategi-strategi operasi, nanti apa tidak takut bocor dibawa ke luar negeri dengan ilmu yang disampaikan itu? Bagus sekali pertanyaan Bu Laili. Memang untuk masyarakat umum mungkin bisa berpikir seperti itu, tapi pada prinsipnya di zaman sekarang operasi militer itu hampir sama pelaksanaannya itu. Cuman strateginya itu untuk tertentu memang kita tidak berikan langsung secara terbuka, khususnya tentang misalnya kekuatan militer kita dipaparkan secara terbuka ataupun
tempat-tempat vital kita sampaikan secara terbuka. Tapi secara umum strategi militer di dunia ini hampir sama. Jadi kita tidak perlu menutupin karena itu sudah menjadi rahasia umum strategi-strategi militer karena bisa dipelajarin dari sumber manapun. Mungkin itu. Jadi siswa asing itu sebagai persahabatan aja untuk menjaga persahabatan antar negara. Nah, Itu pula ini. ya baik Pak, baik. Untuk selanjutnya Pak, apakah siswa asing itu bisa mengikuti? Misalkan gini Pak, pastinya kan namanya sekolah, pasti ada tugas-tugas. Nah, apakah siswa-siswa asing itu bisa mengikuti Pak, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosennya itu? Selama ini mereka siswa-siswa asing bisa melaksanakan apa yang kita berikan tugas kepada mereka. Ya mungkin sama seperti kita juga belajar di luar negeri, mungkin grade-nya itu beda dengan yang warga negara asli yang memang melaksanakan pendidikan di negaranya sendiri. Mungkin masih ada toleransi kepada mereka bila mereka mengalami kesulitan, khususnya dalam misalnya membuat tulisan-tulisan ilmiah. Dalam segi bahasa mungkin mereka akan kurang rapi ya, ibaratnya itu ya bahasanya gitu. Ya masih dalam taraf ditoleransi. Baik Pak, saya rasa ini kayaknya ini ya, diskusi kita ini agak melenceng, tapi tidak apa-apa, itu kan hanya buat pengetahuan kita semua ya Pak ya. Betul, Bu Laili. Baik Pak, kita lanjutkan ya Pak ya. Saya mungkin menanyakan yang berikutnya nih Pak, bagaimana perkembangan lingkungan strategis di tempat Bapak, baik nasional, regional maupun global. Nah, bagaimana Pak mempengaruhi pengambilan keputusan di tempat Bapak? Tolong Pak dijelaskan. Terima kasih Bu Laili, pertanyaannya bagus sekali. Dalam proses belajar mengajar kepada para siswa sudah menjadi keputusan pimpinan di tempat kami, materi bahan ajar selalu mengikuti perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional ya. Misalnya tentang kemarin kita mengalami wabah COVID-19, isu klaim sepihak Laut Cina Selatan oleh Cina, hubungan yang memanas antara Cina dengan Taiwan, kemudian perang yang masih berlanjut sekarang di Rusia dan Ukraina. Kemarin Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Donald Trump, yang melaksanakan perang dagang antara negaranya dengan Cina yang sebenarnya masih berlanjut sampai sekarang, cuman tidak diangkat sama media karena tertutup isunya dengan perang Rusia dan Ukraina. Kemudian situasi di Asia Tengah atau Semenanjung Arab dan lain-lain. Bahan-bahan pelajaran maupun diskusi itu selalu dihubungkan dengan perkembangan lingkungan strategis di dunia saat ini. Kemudian pembahasan, diskusi, dan seminar yang kita lakukan juga selalu dikaitkan dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis beberapa tahun terakhir. Contohnya pada saat wabah COVID-19 tahun 2021 maupun 2022, kemarin Bu Laili, kita melaksanakan proses belajar pada siswa dilaksanakan secara online. Seperti kegiatan luar kampus, kita mengenal kuliah kerja IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi, kemudian KKDN, kuliah kerja dalam negeri, kemudian kuliah kerja luar negeri, kemudian ada PKB OSGAP, itu dilaksanakan secara daring semua terkait dengan wabah COVID. Kemudian kegiatan belajar di kelas juga kita laksanakan secara daring dari kamar mes masing-masing siswa. Walaupun siswa itu ada di lingkungan lembaga pendidikan kita,
tapi mereka tetap melaksanakannya melalui kamarnya masing-masing. Di situ kita juga menyiapkan jaringan WiFi sehingga mereka bisa melaksanakannya dengan lancar. Kemudian di lembaga pendidikan militer umumnya kita melaksanakan olahraga untuk menjaga keselamatan jasmaninya. Yang biasanya olahraga kita laksanakan secara bersama-sama seperti olahraga pagi, jogging pagi, itu tidak bisa kita laksanakan, sehingga dilaksanakan secara mandiri. Untuk memonitornya kita memberikan kepada mereka berupa smartwatch, jam pintar yang bisa mendeteksi kegiatan mereka berolahraga ataupun aktivitas mereka, yang bisa dikirim melalui jaringan WiFi ke sekolah kita. Jadi bisa dimonitor kalau mereka dalam satu hari tidak melaksanakan kegiatan olahraga, misalnya jogging, itu tidak ada datanya yang masuk. Mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan tadi, Bu Laili. Baik, dari apa yang disampaikan Pak Budi tadi ya kan masalah Linkstra ya Pak ya. Dengan perkembangan Linkstra itu ya tentunya kan baik dosen maupun mahasiswanya pastinya juga kan harus sama-sama belajar ya Pak ya, agar tidak ketinggalan dengan perkembangan baik perkembangan dalam negeri maupun luar negeri ya, khususnya karena kita di bidang kemiliteran ya tentunya kita juga mengikuti kemajuan iptek maupun teknologi yang berkembang ke depan yang khususnya tentang kemiliteran. Nah, untuk ini Pak menuju pertanyaan yang berikutnya nih. Bagaimana teknologi informasi telah berdampak pada sifat struktur dan budaya di organisasi Bapak? Ya. Terima kasih Bu Laili. Jadi memang kemajuan teknologi informasi tahun-tahun terakhir ini semakin cepat ya. Kemajuan teknologi informasi ini harus kita manfaatkan secara maksimal, khususnya dalam kegiatan pendidikan di lembaga kami. Salah satunya pimpinan kami mengadakan namanya Smart Campus, yaitu kampus pintar, di mana salah satunya kami membuat fasilitas kantor pendidikan menggunakan kemajuan teknologi yang terbaru yang memang ditemukan, diciptakan oleh para pemikir-pemikir, yaitu kami mengadakan misalnya absensi kami melaksanakan dengan sensor mata. Kemudian penggunaan tadi yang sudah kami sampaikan, jam pintar, smartwatch yang bisa memonitor kegiatan para siswa, kegiatan olahraganya yang sudah dicapai selama 1 minggu apa saja, karena itu dicatat itu dari jumlah kilometer yang sudah dilaksanakannya dalam 1 minggu. Di situ bisa tercatat dan dikirimkan ke lembaga langsung dari tempat mesnya itu, tinggal diatur, kemudian menyediakan banyak lokasi WiFi. Berarti di tempat Bapak ini masalah teknologi informasinya cukup canggih dan tidak perlu diragukan lagi ya Pak ya. Berarti itu sudah sangat-sangat mendukung siswa, khususnya dalam mereka belajar, karena sudah didukung dengan IT yang tinggi tadi. Maka sepertinya siswa itu tidak akan kesulitan baik dalam mengerjakan tugas-tugasnya atau mungkin barangkali mencari informasi-informasi yang dibutuhkan. Baik Pak, silakan dilanjutkan Pak. Ya, tadi kami sebutkan pimpinan kami membuat Smart Campus, kemudian juga kami pimpinan membuat Smart Library atau perpustakaan pintar, di mana ini perpustakaan kita juga dilengkapi dengan ruang bahasa asing untuk belajar bahasa asing disiapkan. Kemudian buku-buku yang kita punya di perpustakaan itu sebagian besar sudah kita format menjadi digital,
Baik. sehingga Pak, bisa. kalau boleh tanya ini Pak, perpustakaannya kira-kira bukanya non-stop 24 jam atau hanya dibuka selama berapa jam dalam sehari atau bagaimana Pak? Memang dalam apa bukanya waktu kerja ini disesuaikan dengan waktu kerja kita, pelaksanaannya. Cuman untuk proses pengembalian buku misalnya itu bisa dilaksanakan secara mandiri, karena di situ disiapkan tempat loket khusus untuk mengembalikan buku. Tapi untuk peminjaman buku memang kita harus pada waktu jam kerja, Bu Laili. Ya. Di samping digital tadi saya sampaikan, perpustakaan kami juga membuat kartu pintar perpustakaan, di mana kartu ini mempunyai fungsi banyak. Di samping sebagai kartu anggota untuk bisa masuk, juga bisa digunakan untuk jadi sistemnya di tab, itu bahasanya sekarang ya, di tab di tempat khusus sehingga bisa masuk ke perpustakaan, pintu langsung terbuka. Jadi sudah luar biasa ya Pak ya. Tadi IT sudah tersedia, kemudian perpustakaan juga sudah disediakan. Ya saya rasa ini Pak ya, kalau menurut saya nih berarti nih kebutuhan mahasiswa itu sudah sangat-sangat tercukupi, sangat-sangat terwadai. Apalagi kalau misalkan nih ada tugas-tugas yang memerlukan info-info, ya jadi tidak butuh lagi mereka mencari keluar ya Pak ya. Jadi khusus di lingkungan Sesko sendiri itu sudah terwadai dan sudah tercukupi semuanya. Begitu Alhamdulillah, Pak ya? mulai ini. Alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan selanjutnya, kami mau tambahkan lagi jawaban tadi. Oh ya, monggo silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi di lingkungan kami juga kami membuat wargaming room namanya. Ya, jadi ruang tempat melatih perang gitu, permainan perang. Jadi wargaming room ini yaitu mensimulasikan hasil analisa kegiatan belajar dalam format wargaming digital, sehingga lebih menarik, lebih atraktif, bisa disaksikan banyak orang, karena ini seperti game yang kita mainkan ya, seperti anak-anak jadi itu. Jadi tidak membosankan ya Pak ya? Ya, tidak membosankan. Ya, Pak, ya? Jadi hasil analisa para siswa itu kan biasanya dibuat CB1, 2, 3. Nah, misalnya pilihannya CB1 itu menjadi pilihan dia. Misalnya dengan rincian penggunaan alutsistanya itu kita akan masukkan ke komputer, kemudian komputer itu akan mengolah, dan itu hasil olahannya itu nanti diadu dengan komputer tersebut. Jadi bisa atraktif, bisa kita lihat di layar lebar seperti bioskop ya. Itu terjadi perang udara antara analisa dari para siswa tersebut dengan komputer yang sudah diprogram gitu. Bisa terjadi pilihan analisa siswa itu bisa mengalahkan dari komputer, kayak seperti kita main catur aja melawan komputer. Kemudian yaitu wargaming sangat menarik sekali. Itu yang membuat kita bangga juga, itu aplikasinya itu programnya itu dibuat oleh anak-anak muda negara kita sendiri dari Bandung. Kemudian fasilitas dan sarana prasarana yang serba IT ini juga, Bu Laili, perlu diawaki dan dirawat, karena IT ini memang kan mudah ini ya, sensitif ya, baik dari segi penyimpanan maupun dari segi penggunaan harus orang yang sudah terlatih gitu kan. Jadi memang dengan kondisi tersebut, agar terpelihara dengan baik dan dapat digunakan perlengkapan IT kita sesuai kemampuannya, maka kita mengadakan
bagian membuat seksi khusus sehingga menambah struktur organisasi kita bertambah, jadi berkembang khusus untuk mewadahin perkembangan IT ini. Sesuai dengan tadi pertanyaannya, dampaknya ya, Iya. dampak IT terhadap struktur dan budaya organisasi. Mungkin itu jawaban saya, Bu Betul. Luani. Betul, Pak. Begini, Pak. IT itu kan akan terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Nah, sedangkan mungkin ini Pak, apa namanya, SDM-nya tentunya kan juga butuh itu Pak, butuh penyesuaian dengan IT itu. Nah, langkah apa sih yang ditempuh oleh Cisco untuk agar orangnya itu bisa berkembang sesuai dengan berkembangnya IT tersebut? Ya, bagus sekali Bu Laili pertanyaannya. Memang kita dengan perkembangan pesat IT ya, teknologi informasi ini membuat kadang kita kesulitan mengikutinya. Memang kita berharap dari anggota kita, personil kita sendiri bisa mengikuti tersebut. Salah satunya ya memang kita ya tadi dari yang di awal saya sampaikan tadi, kita mengadakan pendidikan kursus kepada para tenaga pendidik maupun dari personil-personil kita yang mengawakin IT ini untuk bisa mengikuti terus perkembangan teknologi tersebut. Dan juga kita membuat ini kerjasama dengan pihak swasta, Bu Laili, untuk mendukung untuk menjalankan IT yang memang kita tidak bisa ikutin. Jadi ada dua pilihan yang kita jalani dengan mendidik personil kita untuk bisa mengawaki, memelihara IT tersebut, ataupun bisa kita juga menggunakan pihak ketiga, pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan IT yang terbaru itu Bu Laini. Baik, tadi yang saya dengarkan ini ya Pak ya, untuk menyesuaikan perkembangan itu melalui kursus maupun latihan-latihan tadi ya Pak, untuk penyesuaian perkembangan IT tersebut. Nah, kursusnya atau latihannya itu sebenarnya seperti apa sih Pak kalau di kemiliteran itu? Dan tentunya ini kan peralatannya juga menyesuaikan ya Pak ya, tidak harus sama dengan IT pada umumnya. Nah, mungkin ada sifat khusus dengan ilmu kemiliteran itu. Barangkali Bapak bisa menggambarkan seperti apa, Pak? Kalau IT mungkin secara umum di militer mungkin punya punya spesifikasi khusus ya Bu Laili. Tapi kita kan ini di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan ini IT-nya ya secara umum hampir sama. Tidak Pak, ya spesifikasinya umum juga. Jadi bisa diawakin oleh orang umum, sehingga juga pendidikan juga tidak terkait dengan militer gitu. Iya, jadi pendidikannya itu masih bersifat umum juga ya Pak bersifat ya. Umum. Khususnya di IT juga itu masih bersifat umum. Jadi gitu ya Pak ya. Kan tentunya ini Pak ya, di lembaga pendidikan itu mungkin ada semacam, kalau tugas sudah jelas, atau barangkali kalau praktek bagaimana Pak? Atau ada praktek-praktek perang atau ilmu-ilmu operasi atau apa gitu, gimana ya Pak ya? Bisa digambarkan nggak Pak? Memang untuk praktek kegiatan kita, apalagi selama pandemi ini aja kegiatan kelas aja kita lewat online ya, daring ya. Sehingga memang kita kemarin selama 2 tahun terakhir ini kesulitan untuk melaksanakan kegiatan lapangan. Apalagi kegiatan seperti tadi Bu Laili tanyakan tentang misalnya praktek bagaimana sih misalnya kondisi melaksanakan perang gitu, apalagi menggunakan alutsista ya. Ya, sebelum wabah Covid bisa kita laksanakan, cuman itu
lembaga pendidikan tidak melaksanakan. Itu dilaksanakan terpusat dari Mabes TNI Dari mulai Mabes, Pak, ini ya, ya. karena itu memerlukan dukungan dari banyak satuan. Betul. Satuan itu harus dikumpulkan semua untuk mendukung kegiatan misalnya latihan perang yang Bu Laili tanyakan. Nah, oke Pak, penjelasannya sudah cukup bagi saya. Kemudian saya tadi kalau tidak salah juga mendengar bahwa kursus atau pelatihan-pelatihan tadi itu kan Bapak sampaikan bahwa itu juga ada semacam kerjasama dengan pihak swasta. Nah, apakah berarti kan di lembaga Bapak itu kan lembaga kemiliteran. Nah, bagaimana pihak swasta itu kerjasama dengan pihak swasta? Berarti pihak swasta harus mengerti dong ilmu kemiliteran itu, Pak. Kerjasama dengan pihak asing tadi maksudnya tadi para produsen alutsista Bu Laili. Oh, gitu. Para produsen alutsista kita biasanya mengadakan seminar, suka mengundang mereka untuk memaparkan perlengkapan peralatan mereka untuk dikenal para siswa maupun kita sebagai organik lembaga pendidikan, mengenalkan produk-produk mereka yang terkait dengan alutsista militer. Bisa juga selain melaksanakan tadi seminar, kita juga melaksanakan tadi saya sampaikan sebelumnya kuliah kerja IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu kita kerjasama dengan, tidak harus ke BUMN, ada juga pihak swasta yang memang dia memproduksi alutsista, kita berkunjung ke sana mengenalkan kepada para siswa produk-produk alutsista yang bisa dibikin di dalam negeri. Pak, apa yang sudah dijelaskan Pak Budi tadi sudah sangat memuaskan bagi saya, Pak, ya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak. Nah, kita ini kan berhubungan dengan media sosial, Pak. Bagi kita media sosial ini kan tidak asing lagi. Nah, bagaimana media sosial ini telah muncul sebagai alat usaha atau bisnis dan alat SDM yang kuat. Nah, bagaimana menurut Pak Budi? Bisa dijelaskan, Pak? Saya coba menjelaskan sedikit ya Bu Laili. Memang media sosial di zaman saat ini perannya sangat penting sekali ya. Jadi kalau saya lihat ini media sosial ini banyak manfaatnya juga ada negatifnya ya. Kita bicarakan manfaatnya aja lah. Pertama, media sosial bisa digunakan sebagai alat sosialisasi, yaitu memperkenalkan, kayak seperti saya memperkenalkan lembaga pendidikan saya ke masyarakat luas, karena kan masyarakat luas kan masyarakat umum kan tidak tahu Sesko AU itu apa sih gitu kan, Sesko AU itu ada di mana sih gitu. Betul. Sesko itu melaksanakan pendidikan apa gitu kan. Jadi bisa sebagai alat sosialisasi, memperkenalkan diri, lembaga ataupun orang personal secara positif ya. Kemudian dua juga bisa sebagai alat pencitraan, tentunya pencitraan yang baik ya. Misalnya kegiatan-kegiatan di lembaga pendidikan diupload di media sosial, misalnya bakti sosial gitu kan ya. Bantuan-bantuan, mengadakan acara gitu, seminar. Nah, itu bisa diupload sebagai alat pencitraan yang baik tentunya. Kemudian juga bisa sebagai alat informasi media sosial tersebut kepada anggota, kepada staf kita, dan kepada masyarakat terkait hal-hal yang perlu diketahui secara umum ya. Bisa juga pengumuman gitu, bisa juga melalui media sosial, bisa juga sebagai alat pendidikan. Nah, ini jadi alat pendidikan kan biasanya secara langsung aja lah, secara kehidupan pribadi kita kan suka menge-share lewat WA itu, ada artikel menarik nih tentang kesehatan, kita share ke teman grup kita, satu grup. Nah, itu kan sebagai alat
pendidikan juga, memberikan pengetahuan kepada orang lain. Kemudian juga ini media sosial bisa sebagai alat pemersatu kita, walaupun tidak bertemu secara fisik, kita bisa komunikasi, bisa menyatukan kita yang ada di mana-mana. Iya. Bahkan teman lama, teman SD kita yang lama tidak ketemu pun bisa disatukan, ditemukan di media sosial. Jadi banyak sekali sebenarnya media sosial ini kalau kita manfaatkan sebagai alat positif. Bisa juga untuk usaha ya, untuk bisnis bisa malah lebih lagi itu dimanfaatkan melalui media, misalnya kan banyak website, Twitter ya, Facebook, TikTok, bahkan bisa juga itu untuk mencari uang kan kalau ditonton banyak orang. YouTube, tadi WhatsApp gitu ya. Yaitu menurut saya media sosial itu sebagai alat untuk cakupannya sangat luas ya Pak ya. Iya. Semua melalui medsos itu, apapun yang kita cari ketemu di situ, apa yang mau kita sampaikan baik kepada intern, baik kepada mikro makro lingkungan, sangat luas pun tersampaikan semua. Betul. Pak ya. Baik Pak, untuk selanjutnya mungkin ini ya Pak ya, antara pegawai yang loyalitas namun kapabilitas biasa saja dengan pegawai yang tidak loyal namun memiliki kualitas yang sangat menarik. Nah, seandainya nih ada kejadian ini di tempat Bapak nih, nah kira-kira Bapak memilih yang mana? Terus alasannya apa Pak? Minta tolong dijelaskan Pak. Ya, ini pilihannya antara pegawai yang loyalitas tinggi, betul, namun kemampuannya biasa saja, betul, kemudian pegawai yang kualitasnya sangat baik tapi tidak loyal. Iya, betul. Ya, mungkin kita lihat ini sesuai kebutuhan ya, kepentingan ya. Kalau di dunia militer itu loyalitas itu dijunjung tinggi sangat Pak, ya. Sangat. Jadi mungkin di lembaga atau bisnis atau di tempat lain mungkin terbalik ya, tapi khusus untuk di lembaga militer umumnya loyalitas itu nomor satu. Karena kan logikanya juga ya Bu Laili, seorang anggota militer itu sudah masuk militer itu harusnya kapabilitasnya itu sudah masuk standar. Iya, karena sudah melalui seleksi yang sangat ketat. Iya. Jadi kapabilitasnya itu sudah masuk hitungan cukup standar. Cukup ya standar. Jadi yang dibutuhkan jadi tinggal loyalitasnya aja dari dia. Lebih diutamakan loyalitasnya ya Pak. Loyalitas. Karena mungkin kalau tanpa loyalitas yang dipadukan tadi, bisa-bisa nanti ya bukan militer tidak akan solid lagi ya Pak ya, tentunya ya. Nanti akan terpecah belah sehingga ya bisa bisa dikategorikan sebagai pemberontakan malah Pak ya. Iya. Seperti itu Pak ya. Suka menerjemahkan perintah lain kalau dia banyak improvisasi berpikir gitu. Betul. Baik Pak Budi, dari penjelasan Pak Budi tadi saya rasa cukup menjelaskan sekali ya bagaimana gambaran lembaga seperti apa, juga bagaimana sistem belajarnya siswa itu bagaimana, tenaga pengajarnya, termasuk IT pendukungnya. Saya rasa itu sudah cukup Pak. Barangkali mungkin sekarang kita tukar ini ya Pak ya, tukar posisi. Saya sebagai penanggap narasumber, Pak Budi sebagai hostnya atau yang bertanya. Saya rasa itu, monggo Pak silakan langsung saja. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjawab seperti apa yang Pak Budi harapkan ya. Baiklah Bu Laili, tadi kita sudah diskusi, saya sebagai narasumber ya, Bu Laili sebagai pewawancara. Kita sekarang ganti posisi, saya sebagai pewawancara, Bu Laili sebagai narasumber. Kita mulai saja sesi sekarang ini. Sebelum saya bertanya, mungkin Bu Laili akan mengenalkan dulu tempat lembaga tempat Bu Laili bekerja, untuk agar jawabannya bisa
dipahamin para pemirsa. Baik Pak. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan atau memberi gambaran di manakah saya bekerja. Nah, untuk saat ini Pak, saya kebetulan bekerja di instansi militer yang maksudnya gini, di instansi militer yang kebetulan ini sekarang pembentukan baru Pak, organisasi baru yang dulunya adalah Kohanutnas, sekarang berganti nama menjadi Koopsutnas. Nah, Koopsutnas ini kalau dulu itu Kohanutnas itu kita berada di bawah Mabes TNI, tapi sekarang berubah menjadi Koopsutnas, kita bergabung lagi di bawah jajaran Mabes TNI AU. Adapun jajaran-jajaran yang ada di bawah Koopsutnas itu adalah meliputi Koopsut 1, 2, 3, dan satu lagi Pak, itu adalah Kopasgat. Nah, di Koop 1, 2, 3 ini membawahi lagi lanut-lanut. Juga di situ ada wing, ada skadron, ada skatek, satrat, satrudal, dan maksudnya ada bawah-bawahnya lagi. Jadi kalau kita melihat lingkup Koopsutnas itu sangat luas Pak. Nah, dalam hal ini nanti saya itu akan mempersempit Pak bidang saya. Di Koopsutnas itu ada 7 asisten. Nah, kebetulan saya tuh di bawah 1 asisten, yaitu perencanaan. Nah, tugas saya adalah di bawah SREN itu adalah 1, itu Paban 1, itu dalam hal perencanaan secara umum keseluruhan. Nanti kegiatan-kegiatan para asisten itu semua itu nanti direncanakan menjadi 1, apa sih perencanaan 1 tahun ke depan. Nah, itu nanti semua yang menampung itu adalah di SRENUM itu Pak, di bawah jajaran Asren Koopsutnas. Kemudian yang kedua itu adalah Paban 2, yaitu Paban Jemen, itu nanti berhubungan dengan validasi organisasi. Setiap ada organisasi yang mau divalidasi, dikembangkan, atau membuat baru, atau ada perampingan, atau mungkin ada yang dirasa kurang atau mau ditingkatkan gitu Pak ya. Nah, itu melalui Paban 2 manajemen validasi itu Pak. Kemudian yang ketiga itu adalah Paban 3. Paban 3 itu adalah Litbang Pak. Litbang yang tentunya dia kalau misalkan tugasnya, kalau misalkan ya jelas sesuai dengan namanya, Litbang adalah penelitian dan pengembangan. Kalau misalkan ada sesuatu atau tugas-tugas yang dirasa tidak sesuai, dia akan melakukan penelitian. Nah, untuk berikutnya dilakukan dikaji ya, yang itu yang butuh pengembangan. Ada enggak misalkan ini naskah-naskah yang perlu dikembangkan sama yang dirasa kurang sesuai untuk dikembangkan gitu Pak. Kemudian yang keempat adalah evaluasi program dan anggaran. Eflak Progar. Nah, yang keempat itu Paban 4 adalah Eflak Progar. Nah, Eflak Progar itu dia mengevaluasi dari pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan oleh Paban 1 tadi Pak. Itu tadi yang kami jelaskan Pak Budi ya. Jadi cukup saya jelaskan 2 saja karena kebetulan di tempat kami itu ada 5 paban. Saya rasa yang 3 pabannya itu tidak perlu kami jelaskan karena saya di sini mungkin kita mau mendiskusikan lingkup kecil kita saja ya. Jadi saya rasa itu cukup gambaran dari saya. Dan barangkali ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Bu Laili. Mungkin sebagai pembuka untuk mengenalkan diri Bu Laili berdinas bekerja di mana, para pemirsa bisa tahu ya walaupun tidak secara besar. Selanjutnya kita lanjutkan diskusi kita Bu Laili. Baik. Kami akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama ini bisa jelaskan Bu Laili ya perubahan sifat dan status sumber daya manusia di
di lingkungan kerja Bu Laili, kemudian faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tersebut. Silakan Bu Laili. Ya, kalau ditanya masalah perubahan itu disesuaikan, saya pasti ada perubahan Pak Budi ya. Perubahannya itu jelas akan mengikuti perkembangan IT, karena tidak mungkin dengan berkembangnya IT ini kita masih menggunakan sifat maupun status MSDM yang sudah lama. Pastinya nanti akan ketinggalan sekali dengan berkembangannya IT ini, maka kita akan juga pastinya menyesuaikan dengan seberapa berkembangnya IT tersebut. Ya contohnya Pak, contohnya ini Pak ya, dulu kita mengajarkan semuanya serba manual, tapi dengan adanya perkembangan IT ini kita menyesuaikan Pak, termasuk misalkan ini Pak ya, pengiriman laporan. Misal ini contoh pengiriman laporan, kalau dulu kan kita itu datang, kita membuat laporan, kita ketik manual, kita tulis manual, kemudian kalau misal sudah selesai ini ya, cara mengirim kita pun kita pasti datang ke tempatnya. Nah, sekarang dengan adanya IT itu kita bisa mengetik lewat laptop, kemudian kalau misalkan kalau ada kesalahan, ada pembetulan, bisa dibetulkan secara cepat dan tidak perlu menggunakan alat-alat yang lain. Dan adapun proses pengiriman juga bisa langsung dikirim saat itu juga. Tidak harus kita datang, mungkin menunggu beberapa hari perjalanan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan adanya IT ini, kita cukup simpel, mungkin membutuhkan waktu 3-5 menit. Apa yang kita butuhkan itu, apa yang kita mau kita sampaikan, laporan itu sudah terkirim. Demikian Pak. Ya cukup menjelaskan ya Bu Laili ya, dari pertanyaan yang pertama saya tadi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu Laili terkait dengan tempat Bu Laili bekerja, dikaitkan dengan pelajaran kita manajemen sumber daya manusia. Kemudian mengapa dukungan lini dan manajemen puncak penting untuk berfungsinya tempat kerja Bu Laili secara efektif berfungsi. Nah, tadi kan Bapak tadi menanyakan seberapa pentingnya kah dukungan lini. Ya saya rasa itu sangat penting sekali Pak, karena dukungan lini itu ada gambarannya, itu adalah karyawan atau anggota yang bekerja di organisasi kita. Kalau tanpa mereka mana mungkin kita bisa bekerja Pak. Nah itulah pentingnya organisasi dukungan lini. Dukungan lini itu adalah cara mengelola karyawan. Bagaimanakah cara kita mengelola karyawan? Ya tentunya juga disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Tentunya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Kemudian kalau misalkan kita salah menempatkan orang, ya pastinya ya dukungan ini itu tidak akan terwujud Pak. Dari dukungan lini itu kita mengelola karyawan tadi. Karyawan ditempatkan pada bidangnya, dia akan menghasilkan output atau produk sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau produk itu bagus, maka itu akan mempengaruhi keputusan pimpinan juga. Kalau misalkan nanti pekerjaan bagus, outputnya bagus, sesuai dengan IT juga yang didukung IT yang canggih, maka keputusan pimpinan pun akan secara otomatis berpengaruh di situ Pak, akan menghasilkan keputusan yang bagus pula. Demikian Pak. Oke Bu Laili, kita lanjutkan kembali pertanyaan kita ya, diskusi kita. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana strategi tempat kerja Bu Laili dan praktek sumber daya manusia di kantornya itu? Oh, baik Pak. Seperti juga perusahaan-perusahaan yang lain atau instansi-instansi yang lain, di kantor kami itu strategi yang digunakan yaitu the right man on the right place, di mana yang dimaksudkan di sini adalah penempatan sumber daya manusia itu
harus sesuai dengan bidangnya. Nah, seandainya kita salah menempatkan orang, nah kita tahu kan Pak ya gambarannya. Kalau kita salah menempatkan orang, pastinya output atau hasilnya itu pasti tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Adapun mungkin prakteknya itu bisa kita contohkan ya melalui perekrutan itu Mas, Pak maaf, perekrutan itu kan tentunya dilaksanakan selektif mungkin ya. Selektif itu dalam arti misalkan gini Pak, bidang apa saja sih yang kita butuhkan. Nah kita itu kan harus selektif, jadi kita misalkan tim membutuhkan bidang kimia, kan nggak mungkin juga kita menerima yang bidang lain, misalkan ekonomi atau bidang fisika dan lain-lain sebagainya. Nah, bidang itu harus kita sesuaikan berapa banyak yang dibutuhkan juga. Nah, mungkin dari segi umur juga Pak, kita tentunya pastinya kita ada patokan atau kategori umur yang kita butuhkan itu umur berapa. Nah, dari hal-hal yang demikian itu Pak, nantinya bidang itu nanti akan menyesuaikan korp, karena di kita bidang militer maka kita berbicara korp di sini Pak. Nah, korp itu kan ada bermacam-macam. Nanti korpnya apa itu disesuaikan dengan bidang studi kita masing-masing. Demikian Pak. Terima kasih Bu Laili. Jadi intinya direct man on direct place ya, strategi dan praktek penempatan SDM ya di kantornya. Betul. Nah, pertanyaan yang keempat kita diskusikan ini yaitu apakah praktek sumber daya manusia telah diselaraskan dengan strategi di kantor Bu Laili? Ya tentu saja dong Pak. Kalau misalkan praktek SDM tidak diselaraskan, ya itu sama dengan kita istilahnya mengacaukan instansi kita sendiri kan Pak. Betul. Nah, kita mengacaukan instansi kita sendiri. Maka SDM yang ada harus disesuaikan dengan di mana kita harus diselaraskan dengan strategi perusahaan tersebut. Kalau misalkan kita tidak akan selaras, maka nantinya ada kendala-kendala Pak. Kendala-kendala itu contohnya, kalau misalkan orang itu bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, jadi dia tidak akan menguasai. Nah, dengan tidak menguasai bidangnya itu, nanti dia akan menghasilkan output atau laporan-laporan yang tidak sesuai dengan yang tidak kita harapkan, di mana ujung-ujungnya nanti dari laporan-laporan yang diharapkan sama pimpinan itulah nantinya yang akan menghasilkan keputusan. Kalau laporannya salah, otomatis nanti keputusan yang diambil pimpinan pun tentunya juga akan salah kan Pak. Nah itu makanya praktek SDM itu harus diselaraskan dengan strategi perusahaan atau instansi di mana kita bekerja. Demikian Pak. Terima kasih Bu Laili, penjelasannya cukup membantu. Kemudian pertanyaan yang keempat Bu Laili, kelima, pendekatan sumber daya manusia yang diikutin tempat bekerja Bu Laili, apakah masih tradisional, bersifat administrasi atau sudah strategi? Kalau kita berbicara masalah hubungannya pendekatan HRM tadi ya Pak ya, itu sebenarnya kita bisa kolaborasi ya Pak, bisa dikatakan tradisional, dikolaborasikan dengan bersifat administrasi dan tentu saja ya bersifat strategi juga. Nah contohnya gini Pak, yang kita bilang tradisional tadi itu Pak, contohnya ini pada saat kita melaksanakan rapat, nah itu kan kita masih tetap butuh tatap muka walaupun sudah ada teknologi yang canggih, tapi tatap muka itu tetap kita butuhkan Pak, karena yang tatap muka langsung mungkin hasilnya itu lebih bagus dibandingkan dengan penggunaan IT setinggi apapun kalau itu dilaksanakan dengan jarak jauh. Ya, akan lebih bagus komunikasi secara langsung. Nah, itu dari tradisionalnya Pak ya. Kemudian kalau misalkan dari strategis itu mungkin kita bisa mencontohkan yang bersifat online tadi ya Pak.
Kalau misalkan kita tidak bisa menjangkau dilaksanakan dengan tatap muka, maka kita bisa melaksanakan cara strategis kita yang keputusan strategis kita jalan satu-satunya ya melalui online dengan jarak jauh. Kalaupun misalkan tatap muka tidak bisa dilaksanakan, rapat itu akan tetap berjalan dengan melalui jaringan IT, dengan jaringan internet, atau dengan kata lain menggunakan IT tadi, Pak. Demikian, Pak. Jadi pertanyaan kelima ini terkait ini kombinasi ya Bu Laili ya. Betul. Jadi itu saya rasa tidak bisa berdiri masing-masing, bersifat tradisional, bersifat administratif atau strategis, tapi itu semuanya itu harus digabungkan menjadi satu. Digabung ya, ada yang memang masih bisa tradisional ya kita laksanakan. Betul. Ada yang perlu strategi, kita laksanakan strategi ya. Betul. Tidak kaku penggunaan pendekatannya ini. Betul, Pak. Jadi tergantung kebutuhan ya, Pak ya. Terima kasih Bu Laili, cukup jelas jawaban dari pertanyaan kelima ini. Kita lanjutkan lagi Bu Laili ya. Oh ya, Pak, silakan Pak, silakan. Mudah-mudahan saya bisa ini ya Pak ya, menjawab sesuai harapan Bapak. Pertanyaan ke-6 ini Bu Laili, bagaimana hubungan antara organisasi dengan lingkungan Bu Laili? Jadi tempat kerja Bu Eli dengan lingkungan sekitar, lingkungan mungkin ya pokoknya lingkungan yang terkait, hubungannya seperti apa ini? Kalau hubungan organisasi atau di lingkungan tempat kami bekerja ya Pak, kalau misalkan hubungannya dengan lingkungan tidak bisa diartikan secara secara spesial atau secara khusus Pak, tapi kita mengartikannya itu secara umum Pak. Yang dimaksud di lingkungan di tempat kami itu adalah bisa saja mitra kerja misalnya ya Pak ya, kemudian satuan-satuan yang terkait ya Pak, satuan yang terkait, dan yang lain bisa dikatakan ya mungkin hubungannya dengan masyarakat sipil, itu kan termasuk lingkungan kerja kita ya Pak. Nah mitra kerja, kalau misalkan mitra kerja ini kita dalam arti kata bisa dalam pengadaan kerjasama dengan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh kantor kami Pak. Kemudian satuan-satuan yang terkait itu karena kita Koopsudnas itu lebih dominan bidangnya adalah di mengenai tata lalu lintas, peraturan lalu lintas di udara. Maka di situ lingkungan kami yang terkait itu adalah contohnya itu adalah Menteri Perhubungan, kemudian bandara-bandara sipil, BNPB, bisa lain juga dalam arti kata Basarnas juga ikut, maksudnya bisa menjadi instansi terkait di lingkungan kami Pak. Nah kemudian kalau masyarakat sipil ya Pak ya, masyarakat sipil ini keterkaitannya dengan instansi kita, yaitu misalkan kita melaksanakan kegiatan kedirgantaraan, kemudian komunikasi sosial atau komsos ya Pak, kemudian komunikasi cadangan matra udara. Nah itu seperti itu masyarakat sipil bisa bergabung dengan kami dalam melaksanakan seperti olahraga kedirgantaraan itu Pak. Demikian Pak. Ya. Hubungannya ini luas rupanya Bu Laili ya. Banget. Bukan hanya sekadar secara jarak di sekitar kantor gitu kan. Ini kan terkait dengan lingkungan kerja ya. Betul. Lingkungan kerja yang terkait luas. Ya, karena kita kan kita itu mengatur ruang udara Pak. Jadi cakupannya ruang luas. Udara nasional. Betul, ruang udara nasional. Iya. Kita lanjutkan Bu Laili ya. Kita pertanyaan yang ke-7. Bagaimana lingkungan mikro dan makro mempengaruhi pengambilan keputusan di kantor Bu Laili atau di tempat kerja Bu Laili? Nah, masalah pengaruh lingkungan tadi ya Pak ya. Kalau
lingkungan mikro dan makro. Kita contohkan gini Pak, kalau misalkan ini ya Pak, ada pelanggaran pesawat misalkan ya Pak ya, itu kan kalau di istilah kita itu fosdown. Fosdown itu berarti kita itu memaksa pesawat itu agar untuk turun dari ruang udara menuju mendarat istilahnya ya Pak ya. Nah itu kan pemaksaan pesawat itu. Dalam pemaksaan pesawat itu kita melibatkan banyak instansi yang terkait. Kalau di lingkungan mikro itu kita ada operasi ya Pak ya, asisten operasi, terus kemudian ada bagian komlek, kemudian ada bagian Popunas. Popunas itu yang mengamati masalah penerbangan di situ, khususnya mengawasi penerbangan gelap yang nantinya akan mengancam kestabilitasan nasional Indonesia, bisa mengancam keamanan negara, kemudian bisa jadi mengincar objek vital nasional kita. Itu secara mikronya Pak. Jadi makanya itu harus kita libatkan. Kemudian secara makro itu kita meliputi instansi-instansi yang terkait dalam hal ini, yaitu Kemenko Polhukam, kemudian Mabes TNI, ada Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan juga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian. Nah, di sini Kementerian Pertanian, kenapa tadinya agak lucu juga Pak ya? Apa hubungannya sama Kementerian Pertanian gitu Pak ya? Nah, Kementerian Pertanian di sini itu Pak tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran pesawat itu nanti itu Pak, di dalam pesawat itu bisa jadi membawa hewan-hewan yang sifatnya terlarang ya Pak ya, sifatnya terlarang untuk penyelundupan dalam arti kata seperti itu Pak ya. Juga bisa jadi tumbuhan-tumbuhan tuh Pak, tumbuhan-tumbuhan yang dilarang, misalkan tumbuhan yang ditanam di Aceh. Apa Pak ya? Opium. Ya, semacam itu ya bisa jadi. Nah, nanti itu kita melalui Kementerian Pertanian, barang hasil sitaan itu baik berupa hewan maupun tumbuhan itu nanti bisa maksudnya dititipkan di Kementerian Pertanian itu Pak. Ya. Nah, hubungannya dengan maksudnya saya lanjutkan ini. Yang berikutnya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian yang lebih lanjut lagi yang instansi yang terkait yaitu Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan juga Perum LPP NPI. Nah itu Pak contoh instansi-instansi yang tersebut makro di lingkungan kantor kami. Demikian Pak. Rupanya ini lebih luas lagi dari pertanyaan nomor 6 tadi Bu Laili ya. Hubungan kerja, tempat kerja Bu Laili, lintas lembaga instansi pemerintah ya. Betul. Banyak sekali nih. Jadi kita juga berhubungan dengan lembaga sipil Pak, tidak hanya dengan kemiliteran saja. Ya, cukup jelas Bu Laili. Rupanya kita membahas hal-hal yang memang di luar dugaan ya, terlalu luas kita rupanya wilayah kerjanya Bu Laili ini. Kemudian kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-8, bagaimana komponen-komponen yang mempengaruhi praktek sumber daya manusia dalam lingkungan kerja Bu Laili? Komponen-komponen yang mempengaruhi di lingkungan tempat kerja kami ya hampir sama tadi Pak, seperti yang kami sebutkan tadi, yaitu lingkungan mikro dan makro, di mana dalam hal ini Puskodal itu adalah mengamati
penerbangan selama 24 jam full, Pak. Nah, tugas dari Puskodal itu utamanya mengawasi penerbangan gelap atau penerbangan asing yang sudah jelas mereka harus tetap diidentifikasi maksudnya apa, melanggar, maksudnya kalau misalkan ada pelanggaran itu terus Puskodal itu juga dapat mengidentifikasi jenis pesawat apa yang digunakan, kemudian pelanggaran apa saja sih yang dilanggar oleh pesawat itu, sehingga nanti intinya akan dilaksanakan fosdown tadi, Pak. Kalau misalkan tidak sesuai dengan gerak-geriknya mencurigakan, dapat dilakukan fosdown tadi, Pak. Dan itu pun kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, yang ada 10 instansi tadi. Demikian, Pak. Oh, ini pertanyaan ke-8 ini rupanya terkait masih ya dengan pertanyaan nomor 7 tadi, Bu. Betul, ya? betul. Dimengerti, Bu. Kita lanjutkan lagi pertanyaan yang ke-9. Semoga Bu Laili tidak bosan menjelaskan ini. Apa yang Anda pahami tentang elektronik SDM ya? Bagaimana sistem SDM utama telah berubah menjadi mendukung elektronik SDM? Ya. Kalau kita pahami terlebih dahulu ya, Pak ya, apa sih elektronik sumber daya manusia? Nah, elektronik sumber daya manusia itu adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan seluruh proses kepegawaian yang ada. Nah, jadi dari hal tersebut itu sudah jelas kan, Pak ya, memudahkan, membantu kita dalam mengelola SDM yang ada di instansi kita. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SDM yang ada, kemudian memudahkan tugas manajemennya sendiri dalam mengelola data. Yang berikutnya adalah mempermudah instansi tersebut dalam proses manajemen karyawan. Itu, Pak, yang dapat kami jelaskan. Terima kasih Bu Laili penjelasannya tentang elektronik sumber daya manusia ya. Kemudian saya lanjutkan kembali pertanyaan ke-10. Bagaimana IT berdampak pada sifat, struktur dan budaya organisasi tempat kerja Bu Laili sehingga berubah menjadi evolusi bentuk organisasi baru. Nah, dengan adanya teknologi yang canggih, Pak, sudah jelas kita harus berevolusi ya, Pak. Jadi kita kalau misalkan tidak mau berevolusi, kita akan ketinggalan jauh. Di mana teknologi yang sudah canggih sekarang, kalau misalkan kita ikutin dengan pelaksanaan yang manual, ya kita akan tertatih-tatih sendiri, Pak, dan tidak akan bagaimana instansi kita mau maju, sedangkan kita dituntut dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan zaman diikuti oleh IT yang cukup tinggi. Jadi secara tidak langsung evolusi itu tetap kita butuhkan, menyesuaikan dengan perkembangan IT. Nah, dengan adanya organisasi yang baru tadi, evolusi tadi itu tentunya juga harus disesuaikan, Pak. Kalau misalkan disesuaikan dengan SDM yang ada, yaitu dengan cara kalau misalkan kita mau mengurangi, yaitu jalan satu-satunya yaitu lewat, karena kita di instansi militer, kita adalah pegawai negeri, jadinya cara pengurangan SDM tadi yaitu melalui itu tadi pensiun, Pak ya. Pengurangan SDM itu jalan satu-satunya adalah pensiun. Dari perbincangan kami saya rasa sudah cukup ya, Pak Budi ya. Cukup Bu. Nah, karena sudah cukup, baiklah, dari hasil perbincangan kami tadi mengenai manajemen sumber daya manusia sudah kita aplikasikan, sudah kita sampaikan sesuai dengan
apa yang kita jalankan di masing-masing satker kita. Semoga dengan hasil diskusi atau perbincangan kami ini tadi dapat menambah ilmu atau bermanfaat bagi pihak lain. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.